rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Mutia Rifah dalam acara Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Dan kali ini kita ditemani oleh Ustadz Beben Mubarok. Langsung saja pemirsa kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebaiknya kita sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah Ustadz. Silakan. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali di acara Curhatan Kolbu untuk ibu-ibu dan para pemirsa Banten TV di mana saja Anda berada. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan sama-sama mengkaji dan memahami tentang nilai-nilai Islam yang kembali kepada Al-Quran untuk menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Ustadz hari ini juga kita kedatangan umi-umi dari Majelis Ta'lim. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu umi-umi yang ada di studio. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu baik ya Umi. Dari Majelis Ta'lim mana ini Umi? Silakan. Terima kasih Bu. Dan semoga hari ini kita menambahkan ilmu ya, amin ya Rabbal Alamin. Dan berbicara tentang masalah-masalah yang ada pada zaman sekarang ini, yang saya dengar nih Ustadz, banyak sekali maraknya berita-berita mengenai anak-anak kecil atau remaja, itu juga karena kekerasan ataupun pemerkosaan, pembunuhan sekalipun Ustadz ya. Mungkin solusinya seperti apa Ustadz? Biar kita tuh, mungkin ibu-ibu juga merasakan yang memiliki anak juga, bagaimana penjagaan terhadap anak-anak kita pada zaman sekarang ini? Mungkin lingkungannya juga untuk dapat menghindar dari lingkungan yang negatif itu seperti apa Ustadz? Iya, terima kasih Mbak Mutia. Ya Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim. Karena insya Allah apa yang tadi Mbak Mutia sampaikan, bahwa dalam kondisi apapun Al-Quran selalu membimbing untuk nilai-nilai kehidupan kita bisa mulia dunia dan akhirat. Apa yang tadi Mbak Mutia sampaikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan. Artinya bahwa
keadaan seperti itu pasti akan terjadi dan bagaimana cara untuk kita mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap jiwa, setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Kemudian Nabi menyampaikan, fa'abawahu, tapi tergantung kepada abahnya, artinya orang tuanya. Dia menjadi Yahudi, dia menjadi Majusi, atau dia menjadi Nasrani. Sehingga Islam mengembalikan fitrah manusia untuk kembali kepada fitrah Al-Quran dan Sunnah. Coba lihat. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang sekarang ibu-ibu banyak yang betul-betul mereka merasa gelisah karena keadaan anak-anaknya jauh daripada nilai-nilai agama. Nah, berarti fa'abahu yang dikatakan abah di sana adalah lingkungan yang akan berpengaruh besar kepada putra-putrinya. Maka Islam betul-betul mengajarkan dan mengamanatkan di dalam Al-Quran yang tadi Mbak Mutia surah At-Tahrim ayat 6 sudah dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak-anak kalian, dari apa? Nara, dari api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini Allah berbicara api neraka. Kenapa? Api neraka itu kan kelak di akhirat. Berarti yang menentukan dia masuk neraka atau tidaknya perbuatan yang dia perbuat di muka bumi ini. Maka ibu-ibu sekalian dan pemirsa Banten TV di mana saja Anda berada, insya Allah Islam mengembalikan fitrah manusia kepada akhlak-akhlak yang baik. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam nilai yang paling luhur pertama dan utama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga, lingkungan yang utama di dalam penanaman karakter kepribadian anak. Lingkungan keluarga yang pertama anak bisa berinteraksi, bersosialisasi, dan pembentukan watak dan bisa komunikasi dengan keluarga. Coba ibu, anak kita latih berbicara yang baik. Anak latih bagaimana cara makan yang baik, menghargai orang. Kalau anak itu agak jahat memukul ibunya langsung. Ini keluarga yang pertama kali lingkungan yang membentuk anak itu menjadi baik dan tidak. Insya Allah. Ya, Ustaz. Ya. Berarti kalau misalnya dibandingin dengan pada zaman dahulu gitu, maksudnya zaman-zaman Ustadz mungkin masih muda atau mungkin saya pas kecil itu beda ya Ustadz mungkin ya. Penjagaan pada orang tuanya mungkin beda atau seperti apa? Karena perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda sekali Ustadz. Untuk masa remajanya itu pergaulannya itu beda sekali Ustadz. Itu seperti apa? Mungkin salah atau salah normanya atau seperti apa Ustadz? Iya. Biasanya kan orang tua selalu berkata, dulu bapak mah enggak begini gitu ya. Nah ini. Jadi ketika zaman orang tua, ibu-ibu nih, pemirsa juga di rumah, jangan disamakan pendidikan kita dengan pendidikan anak-anak sekarang. Tapi tetap prinsipnya sama, mengembalikan mereka kepada nilai dasar fitrah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran diterapkan dalam kehidupan? Menjadi nilai ibadah, menjadi nilai sosial dan akhlak, insya Allah. Kalau pondasinya Al-Quran dan Sunnah, itu anak tidak akan hancur, tidak akan rusak tertelan dengan zaman dan waktu. Maka insya Allah, kalau anak-anak sudah terdidik sama orang tuanya mulai dari rumah, lingkungan baik, lingkungan modern apapun,
lingkungan jauh dari agama apapun, dia tetap istiqomah memegang nilai-nilai Islam dalam kehidupannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan terlebih dahulu karena setelah ini kita jeda dan nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas tema kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu lingkungan sebagai pembentuk karakter anak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Dan bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini lingkungan sebagai pembentuk karakter anak. Langsung saja, Ustaz, saya mau nanya, dari lingkungan mana awal mula terbentuknya karakter anak? Ya, terima kasih. Tadi di pembukaan sudah disampaikan bahwa lingkungan yang paling terpenting itu adalah lingkungan keluarga. Di mana keluarga itu berfungsi dua. Pertama berfungsi sebagai institusi sosial dan yang kedua sebagai institusi kepribadian dan keagamaan. Artinya kalau keluarga sebagai institusi sosial, bagaimana anak itu dilatih berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pertama dengan ibunya, kedua dengan bapaknya, kemudian dengan saudaranya, akhirnya seluruh lingkungan yang ada di dalam rumah tersebut. Nanti anak semakin dewasa, itu anak akan terbentuk dengan sendirinya dengan orang-orang yang ada dalam lingkungan rumah tersebut. Sehingga Masya Allah, ketika seorang anak baru beberapa bulan, kemudian dia bisa berkomunikasi, belum bisa berbicara, baru senyum saja, itu seluruh keluarga bisa senang. Kemudian anak itu bisa memanggil kalimat mama, papa, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa karena ada respon dari orang tua dengan pendidikan yang baik. Tapi tidak cukup juga, harus betul-betul dilanjutkan dengan institusi yang kedua, yaitu institusi keluarga sebagai penanaman kepribadian dan keagamaan. Anak bagaimana dia memahami untuk kasih sayang dari ibu dan bapaknya. Sebagian anak tadi, Ananda Mutia, bagaimana anak itu belajar dari sejak kapan, ya gitu kan? Iya. Sejak kapan dia belajar penanaman agama, Masya Allah. Kalau kita membaca di dalam buku Tarbiyatul Aulad karya Dr. Abdullah Nasir Ulwan, beliau mengatakan ternyata pendidikan anak di dalam keluarga bukan ketika anak itu sudah lahir, tetapi ketika bertemunya calon bapak dan calon ibu. Sehingga anak itu kan belum lahir. Sehingga kalau pertemuan antara calon bapak dan calon ibu, umi dan abinya, ketika ta'arufnya didasari, dilandasi dengan nilai-nilai yang islami, maka nanti akan melahirkan generasi-generasi yang mencintai kepada nilai-nilai agama. Itu mungkin. Berarti sejak kapan nih kira-kira karakter dibentuknya anak itu ketika pas bertemunya gitu Ustaz ya? Bertemunya Umi dan Abi gitu? Iya. Ya, jadi insya Allah kalau secara pendidikan agama, ya itu pendidikan itu sudah diawali sejak pertama bertemu antara calon bapak dan calon ibu. Tapi karakter anak itu sendiri itu dimulai dari sentuhan pertama, ya, sentuhan seorang ibu, sentuhan seorang bapak terhadap putranya, bagaimana dia
memelihara, bagaimana dia betul-betul anak itu disanjung, dicintai dengan hati yang paling mendalam, insya Allah anak itu akan berkarakter lebih baik daripada anak-anak yang memang katakan kurang dicintai, kurang perhatian dari orang tua, bahkan dititipkan maaf kepada pembantu dan sebagainya. Itu akan berbeda hasil didikan anak dengan penuh kasih sayang dengan anak yang mungkin ya ditambah dengan dititipkan kepada yang lain, mungkin itu. Ngomong-ngomong dititipkan, mungkin ada lingkungan yang khusus buat anaknya itu menjadi karakter, mungkin seperti karakter Islam, anak Islam itu di pesantren gitu, Ustaz, atau seperti apa? Ya, alhamdulillah. Saya yakin orang tua yang memahami agama, ketika dia ingin anaknya itu menjadi anak yang soleh, punya karakter intelektualnya luar biasa, spiritualnya luar biasa, emosionalnya luar biasa, dan fisikalnya juga sehat, insya Allah orang tua yang demikian tidak bakalan salah memilih lingkungan. Setelah lingkungan pertama di keluarga, dia akan menitipkan anak itu di lingkungan yang kedua, bisa sekolah atau tempat pendidikan yang formal yang betul-betul di dalam lingkungan sekolah itu mengajarkan nilai-nilai yang luhur tentang nilai-nilai agama sebagai kelanjutan dari pendidikan di keluarga dan baru ke sekolah pendidikan yang formal. Gitu ya Ustadz. Dan jika anaknya sudah besar gitu, mampu mengenal lingkungan secara luas gitu ya Ustadz, adakah batasan kebebasan terhadap anak tersebut Ustadz? Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya ketika kita sebagai pendidik ya, apalagi semua ibu-ibu orang tua permisa di rumah juga semuanya pendidik ya. Jadi ibu siapa muridnya? Anak kita. Ya, tapi ibu, kalau ibu ketika memberikan sesuatu yang terbaik buat anak, berikanlah yang terbaik. Tapi ibu, ketika anak itu sudah dewasa, nah ini ada perbedaan cara ya untuk mendidik anak yang belum balik dengan anak yang sudah balik. Khawatir nanti nilai anak yang apa yang diperbuat oleh anak ini sudah balik, menurut ibu ini apaan, kan ibu gak ngerti, gak paham. Nah, maka sesuatu itu harus tetap ibu memegang, memberikan kepercayaan kepada anak tersebut, tetapi kita tetap mengawasinya jangan sampai ya keluar dari jalur-jalur agama yang sudah ditentukan. Baik, kalau dibandingkan dengan zaman Rasulullah nih, ya Ustadz ya, bagaimana akhlak-akhlak Rasulullah diterapkan pada zaman sekarang ini? Aduh, Masya Allah ya, ini ibu kalau ada pertanyaan, wajibkah akhlak Nabi diterapkan di dalam pribadi putra-putri kita? Jawabannya apa, Bu? Wajib. Kenapa demikian? Apalagi sekarang sedang ada di dalam betul-betul di bawah nilai moralitas bangsa. Anak-anak kita banyak yang lepas dari kontrol orang tua. Ya, berbuat kekerasan, kejahatan dan sebagainya itu sudah jauh daripada nilai-nilai Islam. Coba, ternyata karakter-karakter Rasulullah SAW itu semuanya Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran. Karena Rasulullah SAW itu di dalam Al-Quran, atau dalam hadis juga Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah hanya satu, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia di muka bumi ini. Sehingga dalam ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul telah ada dalam jiwa pribadi seorang nabi uswatun hasanah, teladan, contoh yang baik. Maka ibu sebagai orang tua mudah sekali berikanlah contoh, berikanlah teladan kepada putra-putri kita. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kita sebagai orang tua sudah memiliki dulu bagaimana akhlak-akhlak Rasulullah itu. Bagaimana kita memberikan contoh, sedangkan kita belum memahami tentang kandungan-kandungan Al-Quran, khususnya tentang bagaimana akhlak Rasulullah di dalam Al-Quran. Berarti akhlak-akhlak Rasulullah juga Ustadz kita harus pelajari lebih dalam ya Ustadz ya.
Ya. Seperti apa akhlak-akhlak Ya, Rasulullah? insya Allah sebagaimana ada di pelajaran anak-anak ya, Rasulullah itu punya sifat pertama sidik, kemudian amanah, kemudian tablik, dan yang keempat adalah fatonah. Rasulullah itu punya karakter sifat jujur, amanah, tablik, dan fatonah. Jujur dalam kehidupan manusia itu merupakan yang paling penting untuk menjadi manusia yang hebat. Amanah menjadikan diri selalu tenang dengan nilai-nilai keimanan yang ada di dalam hati kita. Tabligh selalu menyampaikan sesuatu apa adanya, selalu menyampaikan yang baik-baik, yang buruk-buruk, karena dia paham tentang nilai-nilai itu merupakan akhlak yang terpuji. Dan yang terakhir adalah fatonah. Apa fatonah itu? Cerdas. Nabi itu bukan orang pinter, Nabi itu Nabiul Ummi. Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi Rasulullah SAW punya kecerdasan yang luar biasa. Banyak sekarang orang yang pinter, orang yang hebat, pandai, tapi tidak punya kecerdasan. Apa artinya? Ya, karena kecerdasan adanya di dalam hati. Pinter pandai adanya di kepala. Tetapi kecerdasan ada di hati, direfleksikan dengan anggota badan kita. Buat apa pinter kalau akhlaknya jelek? Tapi kalau akhlaknya bagus, insya Allah menjadi orang-orang yang cerdas dan pinter. Masya Allah. Nah, Ustaz juga kalau kita berbicara tentang anak ya, Ya. Umi juga di sini yang mempunyai anak juga khawatir sekali gitu, Ustaz. Terkadang kita di luar pengawasan umi-umi atau ibu-ibu sekalian orang tua di rumah, Ya. kita tidak tahu bagaimana keadaan lingkungan-lingkungan anak-anak kita tuh di luar seperti apa gitu, Ustaz. Mungkin aja di rumah kita baik-baik aja dengan anak, tapi kita nggak tahu di sekolah maupun dimanapun tempat tongkrongan dia berbuat sesuatu hal yang negatif. Apakah seorang orang tua harus full time menjaga atau melihat anaknya itu pergaulannya itu dikekang atau seperti apa, Ustaz sebaiknya? Terima kasih. Sebenarnya anak kita ini punya fitrah ya, berinteraksi, bergaul dengan yang lain, bisa komunikasi dengan sesamanya, dengan temannya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah bisa bergaul dengan orang lain, tetapi dia tetap sabar ketika dalam pergaulannya. Artinya apa? Orang tua silahkan memberikan bukan kewajiban ya, memberikan kelonggaran supaya anak kita bisa bergaul dengan lingkungan, dengan temannya. Tapi saya yakin ibu-ibu, pemirsa di rumah juga, jika ibu sudah menanamkan nilai-nilai luhur agama yang tadi kembali kepada Quran dan Sunnah kepada anak kita, putra-putri kita, ibu tidak bakalan khawatir anak itu ketika gaul dengan siapapun. Karena dia sudah punya pribadi filter untuk menjaga dari pergaulan orang lain yang jelek. Sehingga dirinya tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kalau kata orang Banten mah nggak kebawa-bawa katanya gitu kan Bu ya. Apa bisa sekalian? Jadi insya Allah ibu dan bapak bahagia sekali orang tua yang sudah menanamkan nilai-nilai luhur agama yang menjadikan akhlak seorang anak dimanapun anak itu berada tidak bakalan terkontaminasi lingkungan yang jelek. Maka dia akan istiqomah dalam kebenaran itu. Insya Allah, amin. Semoga aja ya anak-anak kita, semua pemirsa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya ataupun mencurahkan hati Anda langsung dengan narasumber kita pada hari ini, bisa langsung hubungi ke nomor yang ada di layar TV Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Baik pemirsa, kita memasuki segmen penelpon interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya ataupun mencurahkan isi hati Anda langsung dengan Ustadz Beben Mubarak pada hari ini, narasumber kita bisa langsung saja telepon ke nomor 021-630-7303. Dan bagi Anda yang tidak sempat menelpon, Anda juga bisa mengirimkan SMS pertanyaan Anda. Langsung saja sudah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ibu, dengan siapa di mana? Alhamdulillah, ini dari Pak Slamet, Jakarta. Maaf Pak. Iya Pak, selamat. Pak Slamet, silakan pertanyaannya Pak. Begini Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Silakan Pak. Begini Pak Ustadz, saya kan ya istilahnya punya anak 4. Gini nih Pak Ustadz, saya mendidiknya sebenarnya ya sudah setiap ini kita bilangin sebenarnya. Cuman sudah gede, udah pada besar semua, udah kuliah semua. Cuman kalau sekarang ini kalau dibilangin nggak mau tahu gitu Pak Ustadz. Supaya kita itu tidak tidak Kecewa gitu ya Pak? Tidak nantinya di akhirat ditanyain. Kalau kita kan anak sebagai sebagai teman, sebagai istilahnya, supaya kita tuh nanti kalau di akhirat tuh tidak ditanyain, dan kita jangan ditarik oleh anak ini, disuruh sholat nggak jalan, suruh ini, kadang-kadang malah berani sama orang tua. Itu gimana Pak Ustadz? Kita cuman bisa nyontain aja sekarang ini, nyontain aja sekarang. Ya. Berhubung udah gede-gede, saya nyontain aja. Baik Pak, sudah gitu. Ditangkap pertanyaannya. Oh iya, ya, gimana caranya itu untuk solusinya kita itu gimana gitu Pak Ustadz? Baik Pak, terima kasih. Iya. Pak Slamet di Jakarta. Iya, terima kasih Pak Slamet di Jakarta. Ya pasti setiap orang tua selalu ingin anaknya itu menjadi anak-anak yang solih. Ya walaupun maaf ya, orang tua yang mungkin tidak soleh atau orang tuanya mungkin tidak pernah beribadah, selalu dan ingin anaknya itu menjadi anak yang soleh juga seperti itu. Tapi insya Allah di dalam kehidupan manusia itu kan fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah itu telah memberikan 2 pilihan. Dalam pribadi manusia itu ada jiwa ketakwaan, ada juga jiwa pujur, berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka kewajiban orang tua memberitahukan mana yang baik, mana yang buruk. Dan insya Allah orang tua pun berdoa kepada Allah. Sebagaimana doa-doa Nabi Ibrahim, sebagaimana doa-doa Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan sebagainya. Nabi Ibrahim dengan doa yang pendek, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku putra-putri yang putra-putri itu menjadi anak-anak yang salih, keturunan yang salih dan salihah. Nah, Pak Slamet, insya Allah di dalam nilai-nilai agama bukan hanya doa, tapi ikhtiar yang tadi Bapak sudah sampaikan, mengarahkan, memberikan nasihat, memberikan teladan. Ini kita sudah berikan kepada putra Bapak. Artinya bukan hanya menyuruh, tetapi memberikan teladan. Ya, karena teladan itu merupakan bagian daripada wujud apa yang dicontohkan Rasulullah, yaitu dengan uswatun hasanah, contoh dan teladan, dan doa pun itu yang menjadikan hati seseorang oleh Allah akan dibalikan. Ya muqallibul qulub, sabbit qalbi. Ya Allah, Engkau yang membolak-balik hati seseorang, dan insya Allah sekeras apapun hati seseorang, kalau Allah sudah memberikan hidayah, insya Allah Pak Slamet mudah-mudahan ke depan menjadi putra-putrinya menjadi anak-anak yang solih, yang taat beribadah, taat kepada kedua orang tuanya. Itu mungkin, terima kasih. Wallahu alam. Ustaz, ngomong-ngomong tentang masalah akhlak nih Ustaz. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak itu seperti apa Ustaz? Iya, di masyarakat sering kita mendengar kalimat akhlak gitu Bu ya. Iya.
Dari akhlak juga suka diidentikan dengan sopan santun, budi pekerti, etika, dan sebagainya gitu kan. Akhlak itu dari kalimat khuluq. Ya, artinya kalau saya mendefinisikan mengambil dari Ibnu Maskawi, akhlak itu kata beliau halun nafsi da'iyatun bisuhulatin bighairi fikrin wa ru'yatin. Yang disebut akhlak itu adalah refleksi jiwa seseorang untuk berbuat sesuatu tanpa berpikir panjang. Itu akhlak. Seperti begini. Ada telepon dulu mungkin? Iya, sudah ada penelpon. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari hamba Allah di Ciledug. Ya, silakan Ibu Silakan, Ibu. pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Iya, ini dari hamba Allah di Ciledug. Iya, langsung saja Bu. Pak Ustadz, saya mempunyai cucu. Usianya 3 tahun. Dan tinggalnya di Bekasi. Iya. Berhubung ini Pak Ustadz tinggalnya jauh dan untuk menjaga silaturahim, kalau nggak dia dianterin ke saya, ya saya yang datang ke Bekasi. Iya. Lalu dan ini tahun kemarin tuh dapat santunan yatim. Tetapi itu pun ada panitia yang sampai berdebat. Gara-gara cucu saya antara dikasih santunan sama tidak. Dan hari ini ada santunan lagi. Tapi sebelumnya saya bilang sama panitia karena saya takut kalau nanti akan berdebat lagi. Pertanyaannya Bu? Dan iya saya bilang ya kalau daripada berdebat lagi mending saya nggak usah disantunin, saya bilang begitu. Dan yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah saya termasuk orang yang menghardik anak yatim dan berdosakah saya Pak Ustadz? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ibu di Ciledug ya. Iya, di Ciledug. Ya, insya Allah Ibu, apa yang dilakukan oleh Ibu itu sudah sudah benar dalam arti bahwa ketika ada orang yang memberikan bantuan kepada kita, ya itu merupakan bagian daripada rezeki. Mungkin kebetulan putra berarti ya, ini kan cucu Ibu ya. Nah putra Ibu dalam lingkungan tersebut mungkin dilihat belum mampu. Maka di antara lingkungan yang ada di Bekasi itu melihat kondisinya perlu dibantu. Dan insya Allah itu merupakan bagian daripada rezeki yang halal. Nah, adapun tadi Ibu, apakah termasuk saya dikatakan alladzi yad'ul yatim, yang termasuk yang menghardik anak yatim? Insya Allah Ibu, ketika Ibu menolong, ketika Ibu membantu, ketika Ibu datang ke Bekasi atau putranya, cucunya dibawa ke Ciledug, itu merupakan bagian daripada kewajiban orang tua dan neneknya. Sehingga insya Allah Ibu, apapun yang diberikan kepada putra Ibu, artinya ke cucu Ibu, itu merupakan bagian daripada yang halal. Dan insya Allah ya Ibu tidak termasuk alladzi yad'ul yatim, ya yang menghardik anak yatim yang tadi. Terima kasih Ibu. Semoga ya. Ya. Dan Ustaz tadi ngomong tentang sudah mengetahui ya artinya akhlak ya, kita sudah. Nah, akhlak Rasulullah itu kan pertama sidik ya Ustaz ya, akhlak sidik. Nah, bisa dijelaskan akhlak sidiknya Rasul itu seperti apa Ustaz? Sebentar mungkin sebelum sidik tadi baru definisi akhlak aja ya. Baru definisi. Jadi refleksi jiwa seseorang untuk berbuat sesuatu tanpa berpikir panjang. Jadi akhlak itu tidak ada tulisan di mana-mana, tapi jiwa yang berbicara. Katakan ketika lihat di kantor, ketika lihat di rumah ada sampah. Ya tidak ada dalam tulisan Al-Quran, hadis, di buku. Jika ada sampah ambil masukin ke tong sampah. Gitu Bu. Jadi bagaimana kita mendidik anak di sekolah, mendidik anak di rumah. Jadi ketika ada sampah itu, mereka dengan sendirinya cekatan ambil, masukin ke tong sampah. Itu jadi akhlak. Subhanallah Ibu, jika Ibu punya anak perempuan yang sudah agak dewasa ya Bu ya, agak dewasa, umur sekitar 10-15 tahunan Ibu.
ketika ibu itu pulang ke rumah, ibu agak sedikit badan meriang ya Bu ya. Kemudian setelah ibu agak tertidur mau nyuci piring, ternyata itu piring sudah dicucikan sama siapa? Anak kita. Disuruh juga enggak. Nah, itu namanya akhlak. Ya, tidak disuruh tapi dia sendirinya bisa. Nah, baik, Ya, Ustaz. silakan. Ada penelpon ketiga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Pak? Waalaikumsalam. Iya. Silakan Bapak. Dengan siapa Bapak? Di Jakarta. Iya, ini Jakarta. Silakan Pak pertanyaannya. Pak Zainuddin. Pak Zainuddin ya. Iya. Saya mau tanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Zainuddin. Silakan Bapak. Iya Pak Ustadz. Saya mau tanya ini kebetulan masalah anak ya. Iya, iya. Nah, saya punya anak 3. 2 perempuan, 1 laki. Ya. Ya. Ini yang 1 laki ini ya, saya udah ya terutama dari ibunya ya, termasuk ya saya sendiri juga mencontoh kan, mengajarkan sudah gitu ya. Iya, iya. Ya, langsung Pak. Tapi dia kalau diajak sampai disuruh itu selalu marah-marah gitu ya. Iya, iya. Iya. Terus? Iya Pak. Ya gimana gitu kalau solusinya? Iya. Karena dia sekarang itu udah dewasa ya. Mungkin susah gitu ya Pak. Ya, Ya. sudah Pak. Zakaria. Sudah bisa ditangkap Pak pertanyaannya. Ya itu aja. Iya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Pak Zainuddin Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuddin. Zainuddin di Jakarta ya. Jadi kalau telepon ini pasti curhatan ya. Iya. Ya, pemirsa di rumah tentang orang tua yang betul-betul sudah semaksimal mungkin ya mengarahkan, mendidik putra-putrinya untuk menjadi anak-anak yang soleh. Alhamdulillah. Berarti sebagai orang tua tidak boleh putus asa. Karena bagaimanapun juga Bapak, anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana amanah tersebut akan menjadikan kebahagiaan kita kelak di akhirat apabila kita mampu mendidiknya menjadi anak yang solih. Tetapi kalau kita tidak mendidiknya atau kita tidak mengajarkan nilai-nilai agama, justru anak tersebut menjadikan beban buat kita semua. Tapi insya Allah Bapak Zainuddin, ya tadi Bapak sudah menyampaikan, sudah mengarahkan, sudah memerintahkan, sudah memberikan teladan, contoh, tapi anak itu selalu marah-marah. Tapi insya Allah Bapak Zainuddin, saya juga sebagai bapak ya, dalam mendidik anak itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa? Insya Allah apapun yang kita perbuat sebagai orang tua, mengarahkan, mendidik anak ini, kalau kata orang banyak sakit hatinya, sampai ngurut dadanya gitu Bu ya. Tapi insya Allah pertama sabar karena kita sedang ibadah dalam rangka mendidik putra-putri kita. Mengarahkan jangan sampai dia justru jatuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa Pak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan putra-putri kita menjadi anak yang salih dan salihah. Ya, insya Allah. Terima kasih pemirsa bagi Anda yang sudah bergabung dalam penelpon interaktif pada hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena setelah ini masih banyak yang kita bahas pada tema hari ini. Tetap di Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu.
Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Curahan Kolbu. Nah, pada kesempatan kali ini Ummu Imi di studio ini juga ingin bertanya nih pemirsa. Mungkin langsung saja Umi di sini yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Beben Mubarok. Silakan Umi. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wagiati dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Kelapa Gading. Yang saya pertanyakan, apakah rahasia Al-Quran untuk menjadikan anak yang sukses? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu dari Majelis Taklim Miftahul Jannah ya. Ini saya kira pertanyaan juga mewakili dari pemirsa Budiman ya Banten TV, karena pasti semua orang tua ingin menjadi putra-putrinya itu menjadi anak-anak yang sukses. Ya. Kalau saya mengupas sedikit Ibu, kalau ditanya Ibu, siapakah manusia yang paling sukses di dunia ini? Siapakah manusia yang paling mulia di dunia ini? Tentu itu menjadikan rujukan setiap orang tua. Kalau Ibu Bapak baca di dalam buku Dr. Michael Hart, beliau mengarang buku judulnya itu 100 tokoh yang berpengaruh dalam peradaban umat manusia di dunia. Ternyata beliau seorang Kristen Ortodok, beliau pengarangnya, beliau menempatkan Nabi Muhammad di ranking pertama. Apa yang menjadikan kekaguman beliau kepada Rasulullah? Nabi Muhammad menjadi ranking pertama, baru Isaac Newton sampai kepada yang lain. Ya, bahkan Yesus ranking ketiga kalau nggak salah. Tapi Nabi Muhammad di ranking pertama. Ternyata Nabi Muhammad mempunyai sifat yang luhur. Sifat yang luhur itu adalah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang tadi, yang 4. Pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona. Siapapun di dunia ini orang yang mau sukses, 4 hal ini menjadikan pondasi yang paling utama. Seorang karyawan pingin sukses harus jujur. Seorang pedagang pingin sukses dagangnya harus jujur. Seorang mahasiswa, seorang pelajar pingin sukses, pingin cepat lulus harus jujur. Siapapun kalau jujur, dia akan cepat sukses dan rezeki begitu mudah, dekat dan gampang dengan mereka. Ya, coba luar biasa. Ketika pada zaman Umar bin Khattab, ketika Umar sedang berjalan, beliau jadi khalifah, berjalan ke suatu kampung ingin melihat keberadaan rakyatnya. Tapi di suatu tempat Umar melihat ada seorang anak yang sedang mengembalakan kambing-kambingnya. Ternyata Umar itu pura-pura dia ingin menguji sejauh mana anak itu mengetahui Allah dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Umar itu mendekati anak tersebut. Kata Umar, "Nak, kami berdua ini sedang ada dalam perjalanan yang begitu jauh. Kami kehabisan makanan, kami kehabisan minuman, kemudian kami tidak bawa apa-apa lagi. Boleh gak, Nak, aku membeli 1 ekor kambing untuk dimakan, dipotong hari ini?" Apa jawaban anak tersebut, Bu? Kata anak tersebut, "Maaf Tuan, ini kambing bukan milik saya, tapi ini kambing milik majikan saya," gitu kan? "Ya nggak apa-apa," kata Umar. "Ini lagi nguji. Bilang aja sama majikanmu bahwa seekor kambingnya dimakan serigala, karena kambingnya banyak." Tapi alangkah terkejutnya Umar ketika beliau menguji, ngetes anak itu. Udah bilang saja kepada majikanmu 1 ekor dimakan serigala. Berarti anak ini disuruh bohong untuk Disuruh bohong sama Umar bin Khattab menguji. Apa jawaban anak tersebut? "Wahai Tuan, jika aku berkata demikian ke majikanku, aku bisa Tuan, mungkin berbohong.
Tapi Tuhannya Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha melihat, Maha mendengar, dan Tuhannya Umar tidak bisa dibohongi. Dia selalu berada dalam diri kita. Kagetlah Umar itu. Sampai Umar meneteskan air mata. Subhanallah, seorang anak pengembala, anak kecil, mungkin budak, dia betul-betul tertanam nilai keimanannya. Sampai Umar meneteskan air mata. Coba ibu. Akhirnya apa? Diunjukkan di mana majikanmu. Dia bawa ke majikannya. Ternyata sudah sampai ke majikannya, diajak makan bareng sama Umar dan sebagainya. Lama-kelamaan dalam cerita itu apa yang terjadi? Umar membelikan separuh kambing dari majikan itu. Karena majikannya itu tahu bahwa yang datang adalah Khalifah Umar bin Khattab. Maka aku berikan separuh kambing ini ke budak-budakmu, dan aku merdekakan dia tidak menjadi budak lagi. Akhirnya anak ini merdeka, kemudian mendapatkan beberapa ekor kambing. Kemudian majikannya itu, kalau begitu aku juga menghadiahkan. Bayangin, 300 kambing dia dapat. Apa bu? Buah dari kejujuran rizki itu. Begitu mudah buah kejujuran. Dia memerdekakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pelajar, mahasiswa harus jujur. Rumah tangga yang sukses, suami harus jujur. Istri harus jujur. Dalam keluarga kalau ada kejujuran, pasti dimudahkan rizki dan diselamatkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Ya, insya Allah ibu. Seperti itu bu. Sama-sama, Iya. ya. Mungkin ada Umi lagi. Silakan ibu yang lain. Bertanya. Silakan Umi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ya. mohon dijelaskan apakah boleh kita memberikan hadiah kepada anak yang rajin beribadah? Yang berikutnya, bagaimana sih cara mendidik anak yang masih kecil ataupun yang sudah menginjak dewasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, di dalam pendidikan itu kita wajib menghargai. Ya, jadi Ibu, anak itu ketika berbuat sesuatu sudah bisa, sebisa apapun, jangan jadi harus nilainya 100, anaknya baru ulangan nilainya 2, alhamdulillah, tepuk tangan saja Ibu ya. Karena kenapa? Perlu penghargaan kepada anak itu. Nah, insya Allah ketika anak itu dihargai oleh orang tua, maka dia betul bahagia, merasa dihargai, dan apapun yang akan dikatakan, diperintahkan orang tuanya pasti akan nurut Bu. Nah, kemudian Ibu dalam tadi pemberian ya Bu ya. Jadi kalau orang sekarang namanya reward dan punishment. Kalau dalam Islam mungkin ada tarhib, ada targib. Artinya memberikan hadiah dan juga hukuman atau ancaman. Karena Allah juga sama. Allah betul-betul memberikan kepada kita janji. Ya, jadi nanti kelak Ibu, di akhirat itu kita kembali cuma 2 tempat. Gak ada pilihan yang lain. Nanti di akhirat itu kita kembali 2 tempat. Parikon fil jannah wa parikon fis sa'ir. Satu ke surga, yang satu ke neraka. Kira-kira Ibu mau pilih yang mana? Orang yang di surga itu Allah berikan karena dia betul-betul di dunia mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan tarhib, reward buat dia surga. Tetapi kalau orang berbuat dosa dan kemaksiatan, Allah sudah menyiapkan apa Bu? Neraka. Nauzubillah min dzalik. Berarti Ibu berilah penghargaan kepada anak kita. Apalagi anak-anak diberikan motivasi ya Bu. Nanti nak saumlah yuk nak. Nanti anak itu udah lemes, anak kan baru TK belajar saum. Iya, nanti sampai zuhur aja ya. Habis zuhur udah senang, mau zuhur. Ternyata dia lupa tidur sampai asar. Ternyata asar dia, wah udah yuk jalan-jalan yuk, ngabuburit. Dibawa sama orang tuanya. Akhirnya sampai maghrib. Nanti kalau sudah sampai maghrib, mama kasih hadiah nih 10.000 buat jajan. Anak seneng gak Bu? Nah, buat motivasi insya Allah silahkan. Ya, tapi insya Allah itu menjadikan bagian daripada perhatian dan motivasi saja. Kemudian yang kedua pertanyaannya tadi tentang masalah
bagaimana, apakah sama mendidik anak yang sudah dewasa atau anak yang masih kecil, ya Bu ya? Jelas Ibu, dalam Islam itu berbeda caranya. Kenapa demikian? Ketika kita berbicara kepada anak kita yang belum dewasa, ya Bu ya, paling umur baru sekitar berapa tahun Bu? 10 tahun belum balik, begitu ya Bu. Ibu ketika berbicara agama hitam putih. Makanya coba 7 tahun disuruh sholat, ya Bu, disuruh sholat kan? Disuruh sholat. Kalau udah 10 tahun disuruh sholat gak mau, diapain? Digebuk. Bagaimana Islam mengajarkan digebuk itu bukan sampai cedera, ya Bu ya. Bagaimana digebuk untuk mendidik. Berarti hitam putih ketika kita mendidik anak yang belum dewasa. Tapi kalau anak sudah dewasa, apa digebuk Bu? Anak ini 10 tahun digebuk. Kalau anak sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, sudah 50 tahun sama Bu? Tentu berbeda. Ibu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Bu ya, diperintahkan oleh Allah ketika dalam mimpinya, apa Bu? Ya, palamma, ketika Ibrahim sudah mencapai tua. Kemudian Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya apa Bu? Luar biasa mimpinya itu. Menyembelih putranya. Kemudian dia datang kepada putranya, yaitu Nabi Ismail. Belum jadi nabi Bu. Kemudian Ismail ditanya, ya bunayya, inni aro fil manam anni adbahuka. Nah kan begitu Bu. Kata Nabi Ibrahim kepada putranya, wahai putraku Ismail, semalam bapak bermimpi. Mimpi apa Pak? Kata Ismail, sudah agak dewasa nih Bu. Apa? Kata Ibrahim, anni adbahuka, aku bermimpi menyembelihmu. Disinilah dialogisnya Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, panzur mada taro, bagaimana pendapatmu? Nah Bu, ayat suci Al-Quran yang mengatakan panzur mada taro artinya apa? Orang tua kalau mendidik kepada anak yang sudah balik harus dialogis. Anak itu diajak bicara. Pendapat ya, diajak meminta pendapatnya. Nak mau kuliah kemana? Ke sana Pak. Orang tua kan ngikutin ya Bu ya, mengarahkan. Coba, jadi ketika anak sudah dewasa, pandur madataro. Pandur madataro itu anak sudah punya pikiran. Itu anak sudah punya kemauan sendiri. Karena apa? Ketika anak sudah dewasa, hidupnya sudah ditentukan oleh dirinya sendiri. Orang tua hanya mengarahkan jangan sampai dia berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama. Makanya ketika pandur madataro, ya bagaimana pendapatmu? Nah, kata Nabi Ibrahim, apa jawaban Ismail? Ya abatib almatu marun, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, wahai ayahanda, perbuatlah apa yang Tuhanmu perintahkan kepadamu. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah Bu. Jadi orang tua ketika mendengar anaknya demikian, ya insya Allah kan anak juga Bu. Ya terserah mama aja, tapi kalau aku maunya begini. Suka begitu gak Bu anak kita? Yeah. Nah Bu, jadi jangan ibu yang kukuh. Ini yang kuliah itu siapa? Yang mau menjalani hidup dia itu siapa? Karena anak kita Bu ya. Tetapi tetap orang tua memberikan motivasi, mendukung. Insya Allah orang tua jadi tenang, anaknya jadi tenang juga. Apa yang dimau sama dengan apa yang dimau oleh orang tuanya. Selama itu dalam kebaikan, dan insya Allah seluruh kebaikan yang diperbuat oleh anak kita didoakan supaya Allah meridhoi itu semua. Ya Ibu, terima kasih Ibu ya. Kita akan jeda terlebih dahulu Ustaz ya. Pemirsa juga jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu.
Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Nah, pemirsa, kita juga sudah memasuki segmen akhir. Pada segmen akhir ini saya akan membacakan SMS pertanyaan yang masuk pada kesempatan hari ini. Yang pertama nih Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya punya anak laki-laki usianya udah 10 tahun. Sekarang ngajinya belum Al-Quran dan masih Iqra. Apa sudah terlambat apabila anak saya dimasukkan ke dalam pesantren sedangkan ngajinya masih Iqra? Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih. Ibu di mana tadi? Di hamba Allah. Hamba Allah ya. Ya. Ibu insya Allah kewajiban seorang tua mengajarkan kepada putra-putrinya itu supaya dia mampu dan bisa membaca Al-Quran. Karena insya Allah seorang ibu yang mengajarkan kepada putra-putrinya Al-Quran itu merupakan bagian daripada amal jariyah. Ya insya Allah walaupun ibu nanti sudah tidak ada, ya insya Allah amalnya tetap mengalir. Kemudian untuk belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Insya Allah membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran dari mulai ibu belajar dari kecil sampai ibu masuk liang lahat, Allah masih memberikan kewajiban untuk kita mengamalkan dan membaca Al-Quran itu sendiri. Terima kasih Ibu. Begitu. Langsung saja ke pertanyaan kedua, SMS kedua ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, saat ini saya sedang hamil 9 bulan, tapi suami saya menceraikan saya 3 bulan yang lalu, ditalak 3, dan sampai sekarang saya tidak mendapatkan nafkah sama sekali. Nah, lalu bagaimana hukumnya Pak? Gitu ya, Pak Ustadz. Makasih Pak, dari Ririn di Bogor. Oh, terima kasih Ibu Ririn ya. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Bu Ririn ya. Betul yang namanya perceraian itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi itu dibolehkan. Tapi walau alam apa yang menjadi penyebabnya? Tetapi yang last Bu Ririn sekarang Bu Ririn dengan suami sudah tidak menjadi suami istri lagi karena sudah talak 3, dan insya Allah ya Bu Ririn bisa mengintrospeksi diri apa yang menjadikan penyebab sampai ibu dijatuhi talak 3, dan ibu tidak boleh lagi berhubungan badan dengan suami karena itu sudah terjadi talak 3 yang memang tidak bisa dikembali lagi. Kalaupun kembali harus ada nikah lagi. Sebelumnya ibu harus nikah dengan yang lain. Terima kasih. Oh, gitu. Ya, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Ibu Dede dari di Depok. Ya. Mau tanya, apakah berdosa saya meninggalkan anak-anak saya sama ibu saya karena saya pergi mencari nafkah? Nah, karena saya single parents, mohon penjelasannya atau jawabannya Ustadz. Ya, terima kasih Ibu. Ibu memberikan nafkah kepada putra-putri ibu karena mungkin suami sudah meninggal atau ditinggal suami. Sekarang ibu mencari nafkah sendiri, itu merupakan satu perbuatan yang sangat terpuji dan luhur. Karena tanggung jawab ibu bukan hanya mendidik, bukan hanya memberikan kasih sayang, tetapi kalau ibu dalam posisi sendiri, tidak ada suami, tentu hal ini merupakan kewajiban ibu memberikan sandang pangan kepada putra-putri ibu. Dan insya Allah ibu tetap berikan kasih sayang kepada mereka. Yang jelas bukan seringnya, tetapi kualitas pertemuannya itu. Buat apa sekarang ibu sering ketemu dengan anak, tapi kualitas pertemuannya itu tidak ada. Tapi ibu jarang ketemu, tapi sekali bertemu seminggu sekali, kualitasnya itu sungguh luar biasa. Dan itu akan menjadikan perhatian buat putra-putri ibu sendiri. Insya Allah ibu, wallahu a'lam. SMS pertanyaan keempat ini Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Ibu Anggi dari Ciledug. Mau bertanya, yang paling tanggung jawab atas kegagalan pendidikan agama anak, ayah atau ibu? Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu. Ya, kalau ditanya ayah dan ibu itu dua-duanya kan punya kewajiban Ibu ya. Tetapi di dalam hadis ada nas mengatakan bahwa madrasah yang paling pertama itu adalah madrasah yang paling pertama adalah seorang ibu. Artinya ibu itu adalah
sentuhan pertama pendidikan terhadap putra-putrinya. Sedangkan kewajiban bapak, suami mencari nafkah. Tetapi ini juga saya mengatakan bukan ibu yang paling bertanggung jawab, tapi tetap suami dan istrinya. Tetapi kegagalan biasanya di dalam nilai kehidupan kita, lihat suami istri suka saling menyalahkan. Tapi insya Allah ibu, karakter yang paling dominan terhadap putra-putri ibu, apakah dia berperilaku akhlak yang baik ataupun tidak, itu biasanya lebih cenderung pemaknaan kehidupan dan kepribadiannya itu lebih kepada seorang ibu. Kenapa? Karena maaf, air susu yang dia berikan kepada putra-putrinya itu sudah menjadikan bagian daripada pendidikan. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada kita gitu kan. Jadi jangan menyusukan anak ketika sedang emosi, ketika sedang sedih, ketika sedang marah, karena itu akan menjadikan penanaman kepribadian kepada anak yang nanti emosionalnya tidak terkontrol. Ya, sehingga memberikan susu harus dengan tenang, harus dengan penuh kasih sayang. Nah, itu sudah awal pembentukan, sehingga kalau kita main salah-salahan yang tadi gitu kan, tetapi melihat saya mengatakan salah, tapi yang paling dominan itu adalah ibu. Karena kesuksesan anak itu lebih kepada kesuksesan ibu. Mungkin kegagalan anak pun lebih banyak dominan kepada seorang ibu yang mungkin lepas daripada tanggung jawab sebagai ibu. Terima kasih. Baik, seperti itu dan ini saya akan bacakan SMS terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukumnya kalau sampai akhir hayatnya seorang laki-laki itu belum menikah. Apalagi kalau umurnya sudah di atas 30 tahun, apakah orang itu berdosa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini berarti bapak atau ibu ini ya. Ya, Rasulullah mengatakan, nah Rasulullah anit tabattuli. Rasulullah itu melarang seseorang laki atau perempuan tabattuli, artinya menyendiri, membujang laki-laki ya, tapi kalau perempuan menggadis gitu, gitu ya. Jadi kalau kita tidak ada niatan untuk menikah, ya, kalau tidak ada niatan untuk menikah, dalam hatinya tidak ada niat untuk melakukan sunnah Rasulullah SAW, itu jelas. Makanya di dalam hadis Rasulullah mengatakan, an-nikahu sunnati. Paman drogiba as-sunnati palaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, artinya tidak nikah-nikah, karena dia tidak mau nikah, palaisa minni, bukan dari umatku. Artinya ibu, begitu tercela seseorang yang dia tidak mau nikah. Ya, alasannya apapun tidak mau nikah, itu jelas sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa, kita juga sudah beranjak kepada kesimpulan pada tema hari ini, dan kesimpulan sekaligus penutup ya Ustaz ya. Insya Allah. Penutup doa gitu. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ibu dan pemirsa di rumah, pemirsa Banten TV yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 jam kita hampir 1 jam ya, kita berada di dalam kajian-kajian Islam. Jadi yang terakhir, ingat Ibu Bapak sekalian, hancurnya suatu bangsa, runtuhnya suatu negeri, diawali dari hancur dan runtuhnya tatanan di dalam keluarga. Jika keluarga itu hancur, maka hancurlah suatu negeri dan bangsa. Tapi kalau tatanan keluarga itu baik, ya, artinya bermakna dalam kehidupan, nilai-nilai agama tertanam, insya Allah keluarga itu akan diberkahkan oleh Allah. Keluarga itu akan menjadikan pionir, akan menjadikan negara yang terkecil, dan akan melahirkan generasi-generasi pemimpin-pemimpin negeri menjadi pemimpin-pemimpin yang solih dan solihah. Maka untuk itu kita sebagai orang tua, ibu dan bapak, kewajiban semaksimal mungkin dengan doa,
dengan teladan, dengan uswah dan kudwah. Mari kita sama-sama didik putra-putri kita semampu kita. Berikan yang terbaik buat mereka pendidikan. Jangan lengah ketika kita memantaunya. Insya Allah didiklah mereka di zaman mereka. Jangan pernah kita memaksakan dididik dengan zaman kita. Karena insya Allah akan memberikan kemaslahatan buat putra-putri ibu dan bapak. Ya itulah mungkin ibu dan bapak sekalian dan juga pemirsa Banten TV yang budiman. Insya Allah pada kesempatan ini mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini memberikan hasanah, keilmuan, penyejuk hati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa asyhadu alla illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas Sama-sama. waktu dan ilmunya. Semoga, terima kasih juga Umi yang telah hadir di studio ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bermanfaat ya, insya Allah. Insya Allah. Pemirsa juga di rumah jangan lupa saksikan Curahan Kolbu dari hari Senin hingga Sabtu di jam yang sama. Satu kata, satu kalimat yang saya akan sampaikan pada tema hari ini, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tetap saksikan, saya Mutia Rifa dan Ustadz Beben berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.